Rahayu Pak D. Rahayu Mbak. Iya. Ini mumpung lagi ada yang viral Pak D ya. Ini Siapa Mbak? Ida Dayak itu Ida. yang menyembuhkan sampai dibawa Pak Jokowi ke Arab Saudi. Saudi menyembuhkan Pangeran Arab yang selama 17 tahun iya koma itu ya. Tertidur sembuh ya, Mbak, ya? Sembuh ya itu, bisa Mbak. sembuh. Lah dari sini juga banyak para dokter-dokter ini yang seolah-olah seperti kebakaran jenggot. Jadi kaum medis ini banyak yang mungkin kurang setuju lah dengan apa yang dilakukan penyembuhan dilakukan oleh Bu Ida ini. Tapi kalau menurut saya, wah itulah orang Nusantara yang sakti-sakti itu macam Bu Ida Dayak ini. Tapi kalau menurut pendapat Pak Diakus bagaimana itu? Luas sekali itu nanti kalau diceritakan Mbak. Tapi nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya. Kita ulas mulai dari akarnya ya. Iya. From the root to the flower, ya Mbak. Mulai dari akar sampai ke bunganya. Gini Mbak. Ya. Salam Rahayu dan salam Nusantara. Rahayu. Kita bahas satu persatu Mbak ya. Iya. Ya, struktural dan sistematik. Ya. Mbak, dulu Mbak Ageng waktu masih muda mungkin sama dengan saya ya. Kan ada orang bilang ilmunya orang-orang Nusantara itu cemen. Kita ambil dari situ dulu Mbak ya. Iya. Dan kita ngomong dari root to the flower ya Mbak ya. Dari akar sampai ke itu. Iya. Dari dari wiwitan sampai pungkasan. Ya, dari awal sampai akhir. Ya. Kan sering ya orang gitu. Ilmunya orang Nusantara itu cemen Mbak. Mbak Ageng sakti di tanah Jawa, coba lari ke Kalimantan, ilmunya Mbak Ageng lah luntur, gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Bapak orang mana? Orang Sumatera. Bapak sakti di Sumatera, coba lari ke Irian Jaya, ilmunya Bapak lah luntur, gitu ya? Iya. Ya, saya nggak tahu mereka ngomong begini, ini maksudnya apa Mbak? Iya. Ya. Atau memang mengkerdilkan, ada niat mengkerdilkan kedahsyatan ilmunya orang-orang Nusantara atau gimana? Ya, kita mulai paham ya. Tapi yang jelas omongan itu sudah menjadi rumor. Betul Mbak ya? Betul. Orang Kalimantan, bahkan mereka berani kok Bang. Iya bener itu. Panglima burung itu hebatnya di Kalimantan, coba suruh lari ke tanah Jawa, nanti ilmunya hilang lah ini. Nah mereka ngomong begini itu kalau saya ilmunya orang Islam Mbak ya, dalil hadis kiasnya mana gitu loh. Itu dasarannya kitab apa? Mereka nggak bisa nunjukkan Mbak. Cuma bodohnya putra-putri Nusantara ini kok ya percaya aja sama omongan yang kayak gitu. Iya. Itu loh Mbak anehnya Mbak. Sudah ya Mbak? Iya. Tapi akhirnya kan dengan bukti yang selama ini. Makanya kita bahas satu-satu Mbak. Iya. Kita bahas satu-satu. Iya. Beda katanya mereka dengan ilmunya orang-orang dari sana. Iya. Ilmunya orang yang dari sana mau dipakai di negara manapun, Nusantara tanah manapun, ya Nusantara sebelah manapun tetap jaya. Lah ini kalau saya bilang ini namanya propaganda Mbak. Iya. Betul sekali. Iya toh? Sudah ya Mbak? Iya. Kalau kamu berdoa di pulaumu, di Nusantaramu, itu pahalanya cuma sekian. Di sini nggak ada tempat keramat yang untuk memuja atau berdoa kepada Tuhan itu pasti dikabulkan. Kecuali di tanah suci, di tanah mereka. Gitu ya, Mbak? Iya. Tapi buktinya, ya harus langsung kita lari ke situ aja. Pangeran yang disembuhkan sama Bu Ida Dayak itu kan rumahnya di sana, Mbak. Iya. Lah nggak ada orang yang berdoa di sana itu supaya untuk kesembuhan pangeran ini nggak ada. Kan banyak, Mbak. Betul sekali. Kok nggak sembuh-sembuh loh? Dokter-dokter dari mancanegara itu banyak yang datang berusaha untuk menyembuhkan dan akhirnya juga nol. Ya. Ini satu bukti ya Mbak ya. Iya. Bahwa omongan saya yang pertama tadi sudah hancur Mbak. Bu Ida itu orang Kalimantan Mbak. Iya. Ilmunya dipakai untuk menyembuhkan orang yang dari Cilikon, Cibinong sampai apa itu. Iya. Semuanya sembuh ya Mbak. Sembuh. Itu kan tanah Jawa Mbak, bukan Kalimantan. Selama ini kita kalau menyeberang pulau, nyebrang laut, ilmunya hilang, terpatahkan sudah. Iya, terpatahkan ya. Itu omongan orang goblok Mbak. Saya tahu dari dulu Mbak. Iya. Cuma yang lebih goblok lagi itu putra-putri Nusantara yang percaya omongan itu. Iya, betul sekali Pak De.
Bahkan kalau punya musuh, kalau dia ahli santet nggak usah bingung, Mbak. Bahkan kan orang Jawa lari aja ke Sumatera. Oh, santet nggak bisa nyebrangi laut. Ini saya ngomong paling rada kasar, itulah cangkemmu. Cangkemmu ngomongnya gitu. Enggak ya, Mbak ya? Iya. Omongan guyon saya sudah nggak mau ngomong kasar. Iya. Itu pendapatnya jenengan, itu pola pikir, Iya. ya Mbak. Apa Mbak? Sudut pandang dan penafsiran jenengan yang Iya, kayak iya, begitu. betul. Siapa yang bilang? Iya. Wong zamannya yang Gajah Mada itu dari Nusantara tanah Jawa ya, Mbak. Iya. Sampai menguasai itu loh, apa yang Gajah Mada itu Iya. kalau lari ke Kalimantan terus ilmunya hilang. Gitu. Iya. Kalau lari ke Bali terus ilmunya lenyap gitu. Kan sudah keliru semua. Iya, Adik-adik iya. kita ini loh, Mbak, putra-putri Nusantara Iya. ini loh yang kita eman, Mbak. Ya, kita sayang sama mereka, Mbak, supaya mereka ini nggak terus dipropaganda dan diprovokasi dengan omongan yang tidak-tidak gitu loh, Mbak. Iya, betul. Seakan-akan sekali. Nusantara mereka itu nggak ada apa-apanya gitu loh, Mbak. Dengan cerita-cerita mereka yang ngaco-ngaco gitu. Iya, betul sekali. Ya, Iya. karena suatu propaganda ini. Itu ya, Mbak ya. Terus yang kedua lagi ada ini, Mbak ya, adik kita ini, Mbak ya, si Rafael ini ya. Iya. Kan itu dia sempat ya, Mbak, bersitegang sama itu ya. Karena dari apa yang dia bicarakan itu seakan-akan dia tuh menyudutkan Bu Ida. Iya, itu sudah rame, Mbak, dan dia sudah apa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Apa, Mbak? Kalau orang salah terus ngomong itu namanya apa, Mbak? Klarifikasi. Klarifikasi. Iya. Enggak, katanya dia nggak kayak begitu. Gini loh, Dik Marcel, ya. Jangan kamu bilang Bu Ida itu nggak pakai mantra. Ya, Mbak? Iya. Jangan kamu bilang tariannya Bu Ida itu hanya untuk merilekkan pasien. Kalau perkara merilekkan pasien, dokter itu lebih luar biasa, Mbak, karena beliaunya punya obat bius. Obat bius. Betul ya? Betul sekali. Loh, apa ada pasien dibikin rileks dengan tarian yang model kayak begitu? Tarian modelnya Bu Ida itu tarian gimana sih, Mbak? Iya, menariknya gimana? Wong Bu Ida itu cuma goyang-goyangkan itu aja kan? Badannya ya, Mbak, sama Iya. tangannya kan? Iya, betul. Nggak kayak tari Bali, tari itu enggak kan? Iya. Kalau itu kamu pakai alasan untuk merelakan pasien, aku pikir omongan kamu ini mengada-ada. Apalagi kamu sampai nyebut-nyebut sama yang seperti itu. Soalnya saya lihat YouTube-nya, Mbak. Iya. Sampai dia bilang gitu, nggak ada hubungannya sama spiritual loh. Kalau si Marcel ini Islamnya kan anak ini kan Islamnya Islam hijrah, Mbak. Gumpulannya orang jenggot-jenggot itu loh, Mbak. Iya. Ya jadi ya mohon maaf kalau si Marcel nggak percaya sama yang kayak begitu itu wajar gitu loh, Pak. Wajar. Iya. Wajar. Iya. Karena bagi si Marcel ini, Mbak, mungkin sama teman-teman bahkan gurunya, Mbak ya, hal-hal yang sifatnya kayak begitu tuh dia serupakan dengan sulapan. Iya, betul. Gitu loh, Mbak. Jadi nggak ada kalimat Alladzina yu'minuna bil ghaib itu nggak ada. Yang namanya gaib itu ya setan ya jin, sesuatu yang tidak bisa dilihat lah itu namanya gaib itu. Bagi mereka itu gitu, Mbak. Orang Islam hijrah itu. Iya. Jadi kalau ada orang menyembuhkan orang pakai doa, pakai itu dia mereka nggak percaya, memang nggak percaya. Apa itu gitu loh, Mbak? Karena di ajaran mereka tidak ada yang kayak begitu. Ya kalau mau sembuh itu ya musuhnya dokter, gitu loh, Mbak. Iya. Lah ini dokter sekian banyak nggak bisa nangani loh, Mbak. Orang tangannya anak-anak tangannya kayak begitu nggak bisa nangani loh, dipegang sama beda sekian menit langsung sembuh. Ini gimana cara kamu nerjemahkan gitu loh? Terus kok pakai itu kan pakai metode masih diurut masih kamu salah lagi. Gini loh ya, Dik Marcel ya. Yang namanya orang Nusantara itu, Mbak ya. Mereka ini kan tidak pernah, Mbak, mengandalkan doa saja. Ya. Orang istilahnya apa, Mbak? Kita harus percaya dengan kodrat dan irodat. Doa jangan kamu tinggalkan, tapi usaha atau apa, Mbak? Rekodoyo itu tetap kudu Mbak dilakoni. Iya. Itu bahasa Jawa ya, Mbak ya. Iya. Kalau Indonesianya mungkin gini, Mbak ya. Kamu jangan sampai melakukan sesuatu itu tapi meninggalkan doa. Iya. Betul ya, Mbak ya? Betul sekali. Tapi kamu juga jangan hanya mengandalkan doa tanpa mau berusaha. Iya. Lah ini kan, Mbak, Bu Ida itu doa, Mbak. Orang Nusantara itu kalau sampai tangannya begini, ini sudah pasti ada yang dibaca. Iya, betul. Loh kok katanya si Marcel malah nggak ada tuh beda pakai mantra, nggak ada itu pakai minyak ini tuh kan teknik urutnya ini. Mungkin Menari itu cuma- maksudnya si Marcel ini kalau berdoa ya sambil diteriakin di speaker itu loh, Ya Pak. mungkin itu sambil baca Quran itu namanya doa gitu loh.
Apalagi Marcel tempo hari kan sering baca yang ungkapan. Anak ini kan ngomongnya nggak, orang Nusantara nggak boleh baca mantra gitu toh Mbak. Iya. Karena orang baca mantra itu sholatnya 40 hari nggak diterima, kan gitu. Mantra-mantra Nusantara kan bagi si Marcel sama kelompoknya ini kan dianggap kayak mantranya orang jahiliyah. Iya, betul. Nah, sekali. itu loh. Jadi dia nggak percaya sama mantra itu mungkin di situ. Lah di Nusantara kan nggak ada doa, Mbak. Iya. Adanya mantra. Ya, tak pikir anak ini sudah bingung cari alasan, Mbak. Gitu. Ya itulah dari kurangnya pengetahuan itu Pak Ade. Satu itu. Terus yang paling utama, Mbak ya. Mbak Ageng kan sudah saya pernah bilang, Mbak, kalau Nusantara ini sudah kelewat dilecehkan, gitu Mbak ya. Kelewat dihina-hina. Nanti Ratu Panggayutan itu turun dan Durgobumi ini muncul, Mbak. Akan menuntun salah satu dari putra-putri Nusantara untuk membungkam omongan kamu. Betul sekali. Betul, Mbak? Betul sekali. Nah, sekarang ngomong lagi. Kalian semua ngomong lagi. Kalau ilmunya orang Nusantara itu dibawa nyebrang laut itu hilang. Ayo, ngomong lagi. Tak tunggu. Tunjukkan muka kamu, jangan komen. Ayo ngomong lagi kayak gitu. Ilmunya orang Nusantara kalau dipakai nyebrang lautan itu musnah lagi. Ngomong kayak gitu lagi. Loh, soalnya sudah dibuktikan sama Bu Ida toh, Mbak. Betul sekali. Nah, ini loh, Mbak. Kalau kamu kelewatan, nanti leluhur itu akan turun dan akan keluar dari bumi Nusantara ini menunjukkan sama kamu bahwa omongan kamu itu keliru lewat salah satu dari putra-putri Nusantara itu tadi. Iya. Ya contohnya ini loh, Mbak. Ayo. Ngomong kalau berdoa di sana itu lebih mustajabah daripada berdoa di Nusantara. Itu 17 tahun koma, itu yang doakan berapa ribu orang gitu, Mbak. Gak waras-waras, Mbak. Iya, betul sekali. Ya. Ditatangi Bu Ida juga langsung sembuh. Jangan bilang ketepaan loh ya. Soalnya kamu ini biasa ngomong begitu. Kalau sudah kepepet terus kamu ngomong, wah itulah kebetulan. Nyari celah. Kamu selalu cari celah. Iya, Ah. jangan kayak Dajjal. Orang hidup itu nggak boleh kayak Dajjal. Ya. Dajjal itu pinter bolak-balikkan kalimat, pinter bolak-balikkan kata. Jangan kayak Dajjal. Nggak bagus orang hidup kayak Dajjal. Iya. Dajjal itu yang paling bahaya itu omongannya, Mbak, bukan kaki sama tangannya. Karena Dajjal nggak pernah nempeleng orang, nggak pernah nendang orang, tapi omongannya Dajjal itu luar biasa. Iya, Jadi kamu betul jangan sekali. hidup kayak Dajjal. Omongan kamu jangan sampai kayak Dajjal. Iya. Ya, kamu suka bolak-balik omongan. Sudah kelihatan kalau itu benar masih kamu olah, kamu putar-putar lagi supaya kelihatan salah ya. Nggak bisa, Mbak. Habis itu nantang-nantang lagi. Ayo suruh datang ke Kalimantan, suruh nyantet orang loh. Orang nyantet orang itu ada proses, Mbak, gitu. Ya apa? Nggak bisa ilmu-ilmu kayak begitu dipakai pamer-pameran. Gitu loh, Mbak. Contohnya kayak ilmu kebal. Ilmu kebal itu bener ada, Mbak. Tapi ilmu itu kan sifatnya ilmu kalis, Mbak. Iya. Apa sih, Mbak? Ilmu itu nggak bisa, Mbak, dipakai pamer-pameran, Mbak. Tapi pada saat kita bener-bener ada bahaya, saya yakin kok ilmu itu keluar, Mbak. Wong saya juga pernah belajar itu. Iya. Tapi kalau Mbak Ageng, kamu ngumpul semua, ini kelihatan. Ya sobek, Mbak, kayak gini caranya. Iya, betul. Karena Jobrio. Orang Nusantara kan nggak boleh Iya. melintasi itu, Mbak. Iya, betul sekali. Yang namanya Jumowo, Jobrio sama Pamer. Pamer. Ya, kalau Marcel mungkin bilangnya itu ujub ria tak kabur. Iya. Itu loh, Mbak. Yang aku sendiri juga anak sana kok, Mbak. Iya, iya. Anak pondokan kan aku juga tahu istilah yang kayak gitu. Itu kan Iya. takabur tuh, Mbak. Iya. Kok orang disuruh ngumpul, suruh bacok-bacok badannya, ini apa-apaan? Loh, kamu ditantang Marcel begitu kok kamu turuti, ya berarti kamu yang goblok. Ya. Kamu dibodoh-bodohin sama si Marcel mau aja. Nggak ada ilmunya orang Nusantara dipakai pamer-pameran kayak begitu itu, Mbak. Iya, iya. Kecuali kalau memang kamu dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan tertentu yang mengancam jiwa kamu, ya pasti keluar itu, Mbak. Iya. Itu kalau kamu benar-benar punya ilmunya loh ya. Iya. Tapi lihat kamu awu-awu, dukun gedabrus yang nggak ngerti, Mbak. Gitu loh, Mbak. Iya. Ya seperti itu, Mbak. Itu kalau saya bilang, Mbak ya. Jadi Bu Ida itu murni, Mbak. Beliaunya ya pakai mantra, tapi beliaunya sendiri itu juga punya apa, Mbak? Metode atau media. Iya tuh ya, media ya, media ya, Mbak. Media Iya. juga ya. Cuma beliaunya kan juga itu kan ya juga apa ya, kalau orang kita bilang apa? Belajar terapi, Iya. belajar urut itu loh, Mbak. Iya. Dengan minyak bintangnya itu mungkin kalau orang-orang Nusantara bilangnya sudah di Sowo. Iya. Apa, Mbak, kalau orang Islam bilangnya di asma gitu ya, Mbak? Iya, betul. Ya. Kalau Bu Ida itu kamu bilang murni dari beliaunya itu pandai memijat, kamu salah di Marcel ya. Salah kamu ya. Ya, Iya. beliaunya itu juga melibatkan itu. Cuma kita sendiri kan nggak tahu gitu loh, Iya. Mbak. Lah bagi orang-orang Nusantara yang sepuh-sepuh kayak
diri kita ini ya Iya. melihat kayak gitu nggak heran ya Mbak ya. Iya. Sudah ya Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih atas ulasan Pak D Agus tentang Bu Ida Dayak yang lagi viral ya Pak D. Ya. Rahayu Pak D. Rayu, Rahayu, Pak. rahayu.